Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih tentang bab takrimul mar'ah wal ihtiram bi insaniyatiha. Bab tentang memuliakan perempuan dan menghormati kemanusiaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anha annamra'atan sauda'a kanat takummu al-masjida famatat faqadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyamin faqila lahu innaha matat faqala halla kuntum adantumuni fata qabruha fa shalla alaih rawahu al-Baihaqi taqumu al-masjida ay taknusuhu. Ini juga contoh teladan sunnah sikap Nabi pada perempuan yang bekerja. Perempuan yang bekerja. Jadi ada seorang perempuan hitam, di sini imra'ah sauda. Itu dia bekerja menjadi tukang sapu di masjid. Ini sejak zaman Nabi itu sudah ada ya perempuan yang bekerja di luar rumahnya. Ini dia bekerja menyapu masjid. Lalu perempuan ini meninggal wafat. Karena Rasulullah itu tidak melihat perempuan ini, lalu Rasulullah bertanya pada sahabat, mana ibu-ibu atau perempuan yang biasa nyapu itu? Sampun wafat Kanjeng Nabi, hala kuntum adantumuni. Kok aku gak dikabari? Kenapa saya tidak diberi kabar? Lalu Nabi minta dikasih tahu mana kuburnya, lalu beliau datang ke kuburnya, mensolatinya. Lalu beliau mendoakan perempuan ini. Ana mroatan saat temani wong wadon sauda kang reng ya. Iku kanat ana sapa imro'ah iku takumu. Bersihake imro'al masjida ing masjid. Famatat mongko wafat sapa imro'ah. Fa faqada mongko kilangan. Nabi merasa kehilangan. Ini perempuan bukan apa-apanya, hanya sekedar perempuan biasa, apalagi dia tentu kalau dalam pandangan masyarakat umum, ini perempuan kelas sosial rendah ya, pembantu lah gampangannya. Tukang resiki masjid gitu. Faqada mongko kilangan sapa Nabi haing mar'ah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala mongko takon sapa Nabi ana saking imro'ah ba'da ayamin dalam sawise pirang-pirang dino. Fakila mongko nudin ucapakilah marang Nabi. Bertanya Nabi, kok gak tahu ketok,
pernah melihat perempuan ini ya, di mana innaha sak temeni imra'aiku matat wafat. Fakila mengkono den takoni. Innaha sak temene imra'aiku matat wafat sapa imra'ah. Faqala mengkono dawuh sapa Nabi, halla kuntum ana ta ora meruhake, ana ta ana sapa sira kabeh iku adzan tumuni meruhake sira kabeh ing ingsun. Fata mengkono nekani sapa Nabi kubroha ing kuburane imro'ah. Fasalla mongko sujud nyolati jenazah nyolati sapa Nabi alaihi ngatasé kubur. Ruang riwayatake hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Hadis ini mencerminkan dua hal nih. Satu, penghormatan Nabi kepada perempuan yang merawat masjid. Kalau dikontekstualisasikan ini perempuan yang bekerja, mungkin ya membantu keluarganya atau mencukupi dirinya sendiri karena tidak ada lagi yang mencukupinya sehingga dia bekerja untuk dirinya sendiri. Yang kedua, penghargaan Nabi kepada kaum lemah. Ini perempuan yang lemah itu justru mendapatkan perhatian lebih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicari, Nabi merasa kehilangan, kemudian dicari, lalu Nabi mendatangi langsung kuburnya dan sholat di area situ, di area kubur. Dan ya Nabi tentu saja pasti mendoakannya. An Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Di perempuan itu mendapat perhatian dari Rasul, dan perempuan dari kelas sosial rendah atau perempuan lemah itu justru lebih mendapatkan perhatian dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang mestinya ya kita teladani gitu. Ya diteladani oleh laki-laki juga kita diteladani juga oleh sesama perempuan. Bila kemudian kita merawat ibu atau orang yang bekerja, perempuan yang bekerja pada kita yang dari golongan yang orang lemah gitu. Terutama misalkan dia bekerja untuk menghidupi keluarganya, itu tentu mesti tidak seyogyanya kita hanya memperlakukan sebagai pekerja. Jadi hanya sekedar saya dapat kerjaanmu, kamu dapat uang dari saya. Lebih dari itu Rasulullah memberikan penghargaan. Tindakan-tindakan yang menjadi contoh sikap Rasulullah yang menjadi contoh seharusnya menjadi contoh bagi kita semua, dan sampai hari ini mestinya kita lanjutkan perjuangan Rasulullah ini. An Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala istadzana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun min Quraisyin yas'alnahu wa yastakfirnahu aliyatan aswatuhunna. Istadzana nyuwun izin sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indau lan iku ing dalam sampinge Nabi niswatun utawi pira-pira wadon ming Quraisyin saking golongan Quraisy. Yas'alna padha takon, yas'alna takon sapa niswahu ing Nabi.
wa yastakthirna lan ngakeh-ngakehake omongan. Sapa nisa, sapa niswah hu ing nabi. Aliatan hale banter apa aswatuhunna piro-piro suarane nisa. Ala sautihi ngalahaken suarane Kanjeng Nabi. Di satu saat Sayyidina Umar itu mohon izin ke Kanjeng Nabi untuk sowan kepada beliau. Nah, saat itu bertepatan Sayyidina Umar melihat wa indahu niswatun min Quraisy. Di samping Nabi itu ada beberapa perempuan dari suku Quraisy. Disinyalir itu adalah beberapa istri Rasul. Yas'alnahu, mereka bertanya, ngobrol-ngobrol, minta sesuatu pada Rasul. Wa yastakthirna, dan ngomong akeh. Aliyatan aswatuhunna. Suaranya itu tinggi, melebihi tingginya suara Nabi. Falamma istadzana mengko tatkala nyuwun izin sapa Umar, tabadarna mengko age-age sapa imro'ah, sapa nisa atau niswah ya, di situ niswah al-hijaba ing aling-aling. Fadina mengko ngidini lahu marang Umar sapa Nabi. Lalu tatkala Sayyidina Umar itu minta izin masuk, perempuan-perempuan yang lagi mengerumuni Kanjeng Nabi itu suarane banter iku mau langsung belayu kabeh, bersembunyi di balik, lari mereka bersembunyi di balik tirai. Ya masuk Umar, Nabi dawuh begitu, terus mereka itu berlarian bersembunyi di balik tirai. Fadakhala maka melbu sapa Umar wan nabiyyu hal utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yadhaku gujeng sapa Nabi. Faqala mongko matur sapa Sayyidina Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Mugi-mugi gujengaken sapa Allah sinnaka ing panjenengan ya Rasulullah. Biabi anta, biabi kelawan demi bapak ingsun anta ya panjenengan wa umilan ibu ingsun. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi saat Sayyidina Umar masuk, istri perempuan-perempuan itu sembunyi di balik hijab. Lalu Kanjeng Nabi gujeng. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Bukan. Semoga Allah membahagiakan panjenengan ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi menyambut Sayyidina Umar itu dengan senyum, bahkan tertawa. Kenapa beliau tertawa? Ajibtu min haula illati kunna indi. Saya heran terhadap perempuan-perempuan yang ada di sekitarku tadi. Ajibtu gawa ingsun min haula illati, saking mengkono-mengkono wong wadon allati kang kunna ana sapa haula niswah tadi. Iku indi dalam sanding ingsun. Lama sami'na tatkala dikrungu sapa niswah sautaka ing swara sira tabadarna mengko age-age sapa niswah al hijab ing aling-aling. Gujenge Kanjeng Nabi itu ngendikan, aku nggumun sampean datang itu loh. Aku heran Umar. Kamu datang itu kok terus perempuan-perempuan tadi itu pada lari sembunyi di balik tirai. Faqala maka nuli dawuh sapa Umar, anta haqqu ayyah ibna ya Rasulullah. Anta utai panjenengan ku hakku berhak ayah ibna ing yen to disegani atau yen to nyegani sapa niswah ing panjenengan ya Rasulullah. Tuwakbala nuli nemoni sapa Sayyidina Umar alaihina ing ngatasi niswah. Terus Sayyidina Umar bilang, loh seharusnya panjenengan itu lebih disegani ya Rasul, sanes kula. Karepe mung Sayyidina Umar kudu muring-muring. Sayyidina Umar kan orangnya tegas keras, apa adanya gitu Sayyidina Umar itu.
Terus mendatangi perempuan itu di balik hijab. Kamu itu keliru semua. Gitu loh, Umar orangnya itu plos nanti kan. Kamu itu keliru semua. Harusnya kamu itu lebih menghargai Rasulullah. Kok tambah kamu bengok-bengok di hadapan Rasulullah. Jorong saiki muring-muring Sayyidina Umar. Kok tambah kamu itu di hadapan Rasulullah. Ngono tambah pada aku takut. Pakola ya aduati anfusihinna he piro-piro wadon atau wadon musuh awake dhewe ne. Musuh awake dhewe ne. Atahib tani ono to luweh. Atahib nani ngene ya. Ono to luweh wedi sirani ing ingsun walam tahabna. Ayyahabna. Bukan ayyahabna ya Rasulullah. Atahabnani walam tahabna. Ini ya Rasulullah. Lan ora wedi sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna ngucap sapa wadon innaka sak temene sira iku faddu luweh kering. Wa khaladulan luweh kuat luweh keras min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Al-faddu ay al-jafiyu kering, as-sayyi'u wal ghulidulan keras ay asyadid as-su'bu angel. Wahya khilafur raqiq al-latif. Sikap-sikap itu khilafur raqiq sakwali lembut al-latif futur tenang. Sayyidina Umar heran gitu, kok iso para perempuan itu ambek Rasulullah sikape ngono, seperti tidak punya takut gitu pada Rasulullah. Akhirnya ditegur itu oleh Sayyidina Umar, malah dijawab karo istri-istri Nabi, ya mergo awakmu ngono-ngono gak padha karo Kanjeng Nabi. Nah, ini apa sebenarnya makna teks ini? Itu mengapa para perempuan itu memang kalau dilihat secara secara sekilas gitu ya, teks iki iku koyok-koyoke seolah-olah. Kalau kemudian kita melihat secara dari sisi gak apike, koyok-koyok wong wedok iku kok tukang protes. Sungguromboli Kanjeng Nabi ngomong di depan Kanjeng Nabi seolah-olah kok seperti itu. Padahal mari kita lihat dari sisi misalnya bukan dari sisi bagaimana perempuan itu dulu, tapi dari sisi bagaimana Rasulullah menyikapi para perempuan sing ngrumbul di samping Rasulullah, kemudian bisa bicara dengan nyaman, bicara dengan enak, matur dengan luas, matur terus apa ya menjadi unek-uneknya aku diaturno. Itu satu sikap yang bisa kita teladani dari baginda Rasul. Tentu Rasulullah itu pribadinya sudah tidak bisa dibanding dengan yang lainnya, kelembutannya, kasih sayangnya, kearifannya. Tapi mengapa perempuan ini kok dalam tanda kutip kesannya berani? Satu yang bisa kita ambil makna dari hadis ini, sebab Rasulullah memberikan ruang pada perempuan untuk berbicara, untuk menyatakan pendapatnya. Pada tradisi sebelumnya di mana perempuan itu jangankan menyampaikan pendapat, keberadaannya saja gak dianggap wong, tapi oleh Rasul didengarkan.
apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi karepe. Karepe ku apa dirungokno. Niki yang mestinya kita lihat bahwa Rasulullah itu sangat luar biasa, penuh kasih sayang memperlakukan para perempuan-perempuan ini. Beliau memberi ruang kepada mereka untuk menyatakan pendapatnya. Terus saat Sayyidina Umar juga ikut bertanya pada perempuan itu, kenapa kamu lebih takut padaku daripada takut sama Rasulullah? Wedo-wedo iki wani muni nang matur. Maksud wani itu bukan wani dalam konotasi negatif yo. Ngawur wani bukan, tapi gak wedi menyampaikan pendapatnya. Lah panjenengan ngeten-ngeten, makanya Kanjeng Nabi itu gujeng. Mereka mengenal karakternya Sayyidina Umar. Tapi mengatakan sikap perempuan-perempuan itu menyatakan pendapatnya juga di hadapan Sayyidina Umar tentang Sayyidina Umar. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah. Artinya berarti Kanjeng Nabi itu memberi ruang kepada para perempuan untuk menyatakan kata hatinya. Mungkin juga apa yang menjadi keinginan mereka itu diberi Kanjeng Nabi kesempatan untuk matur. Meskipun Rasulullah juga tetap tentu dalam kerangka mendidik, bukan hanya sekedar dijarno ngomong gitu ya. Tapi Rasulullah kita tahu punya sikap-sikap yang jelas, yang tegas. Pada perempuan-perempuan istri Rasul yang kemudian berlebihan tuntutannya tentang duniawi, itu juga Rasulullah mempersilahkan mereka meninggalkan Kanjeng Nabi. Ini juga kemudian berhenti menjadi istri Rasulullah SAW. Jadi tegas beliau, tetapi disampaikan dengan cara-cara yang mereka kemudian bisa menerima. Gitu. Bagaimana sikap Rasulullah. Jadi itu membuktikan bahwa perempuan juga diberi ruang-ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Baik di ruang internal, di ruang pribadi keluarga maupun kepada orang lain. Itu Rasulullah memberikan ruang itu. Nyatanya ini istri-istri atau orang-orang perempuan di sekitar Nabi ini kemudian juga ngomentari tentang Sayyidina Umar. Itu berarti kan boleh memberikan pendapat kepada orang lain di luar lingkungan internal keluarganya. Saya lanjutkan. Bab berikutnya ya. Babun nisa'i la tub'idu ar-rijala anil qurbati lillahi ta'ala. Penting sekali ini. Bab tentang perempuan-perempuan itu bukan makhluk yang menjauhkan laki-laki dari dekat dengan Allah. Perempuan itu bukan makhluk yang menjauhkan laki-laki dari ibadahnya. Atau menjauhkan laki-laki dari dekat dengan Allah. Bukan. Apa saja itu buktinya? Ini kita bisa lihat beberapa dawuh Nabi atau peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah sendiri, bahwa beberapa perempuan di sekeliling Rasul, terutama di sini Sayyidah Aisyah, adalah termasuk perempuan yang istimewa bagi Rasulullah, karena pada salah satu ayat, pada beberapa ayat Al-Quran itu ada yang, atau wahyu itu ada yang diturunkan pada saat Rasulullah sedang bersama Sayyidah Aisyah. Ini menjadi bukti juga bahwa perempuan itu sebaliknya justru bisa menjadi orang yang mendekatkan
seseorang pada Tuhannya. Tidak sebaliknya. Perempuan itu, naudzubillah, pada orang yang bahasanya sungguh sangat kasar itu, perempuan itu dulure setan, nggarai aku lali karo pangeran. Iki sing lali awake kok sing disalahno? Wong wedok. Wong sing lali nang pangeran iku awake dhewe kok wedok sing disalahno. Ya, sikap misalkan dianggap ada sikap perempuan yang tidak pas gitu, ya itu urusan dia. Banyak juga di sekeliling kita menyaksikan bukan hanya perempuan, banyak juga laki-laki yang sikapnya ya gak pas gitu. Yang itu juga mempengaruhi orang lain gitu dalam memandang Tuhannya. Tapi sebenarnya itu urusan masing-masing. Gak iso kemudian sebaliknya. Wong lanang dianggap menjadi pengganggu perempuan dalam beribadah kepada Tuhannya, atau sebaliknya wong wedok dianggap pengganggu laki-laki beribadah kepada Tuhannya. Nyingkrio, ganggu ae, garai salatku gak khusuk. Loh, hatine sing gak khusuk kok sing dilokno gak khusuk. Bojone. Hatine dhewe sing ora khusuk kok sing dilokno gak khusuk bojone. Jadi sakjane padha dene ya, padha dene. Kita pun gak khusuk iku ya bukan karena misalnya suami kita yang bikin gak khusuk. Nek ade ora iso khusuk nang pangeran. Lah dibedo mawon misalnya. Lagi kan ada hadis juga, Sayyidah Aisyah juga pernah bedo Kanjeng Nabi pas Nabi sholat digudo ning ngarepe. Nabi gak terpengaruh. Lah niku kan Nabi. Lah kan paling gak awe dhewe nyontoh Nabi, apa nyontoh sapa walaupun gak iso plek 100%. Ya 10% lah, 5% gus mending. Ya 5% niku piye? 5% niku arti ya ojo nyalahno wong liya atas ketidakkhusukan kita. Di siapapun yang kita gak khusuk urusan kita sendiri kok ya. Urusan khusuk atau tidak khusuk dalam ibadah, dalam sholat itu misalnya. Lah kan sebelum bersuami, sebelum beristri kita pun kan sudah latihan khusuk. Kalau ono lanang di samping kita itu juga kita juga sering gak khusuk kok. Iya apa ora? Kok dadah? Mas dadi bojoku wis ganggu aku ora iso gak iso ibadah kok jaman aku ning pondok biyen. Lalu kan hanya soal strategi saja bagaimana kita mencari waktu yang tepat atau mendialogkan itu. Kulo saged khusuk niku lek tidak ada siapa-siapa di sekitar kulo. Lah misalnya ngono, ini bisa didialogkan. Jadi mohon Anda tidak ada di sekitarku ya saat aku beribadah kepada Allah misalnya ngono. Atau pas deresan Quran kulo pas lagi niki Quran kulo kacau sedaya lho Mas. Jenengan cak kuyon mawon. Lu khusuk-khusuk urusanmu dhewe nggih tapi ya dikurangi intensitas guyone misale. Kan bisa didialogkan. Wong ket sadurunge duwe bojo iku bab ibadah gak sempurna, ibadah gak khusuk, adoh teko pangeran. Iku wis ket sadurunge duwe bojo. Kok bisa saat punya suami atau saat istri kemudian pasangan kita itu disalahkan atas ketidakkhusukan kita. Kan gak masuk akal gitu. Nemu wong sing disalahno, mumpung nemu wong sing disalahno. Jadi bab tentang bahwa perempuan itu tidak kemudian menjadi makhluk yang menjauhkan orang dari Tuhannya. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Lumi salamata marang Ummu Salamah. La tu'dhini fi Aisyata fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi mur'atin illa Aisyah. Ila Aisyata. Ojo nglarani sira wadon tegese Ummi Salamah, sira Ummi Salamah ni ing ingsun fi Aisyata ing dalem Aisyah. Fa inal wahya mengko sak temene wahyu iku lam yakti ora teko apa wahyu ning ing ingsun. Wa ana halu tawe ingsun iku fi thawbi mur'atin ing dalem klambine wong wadon ila Aisyata angin Sayyidah Aisyah. Rawang riwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi jangan kau sakiti Ummi Salamah, Aisyah, sama-sama si Nabi ya. Karena wahyu itu
beberapa wahyu itu turun saat saya sedang bersama Sayyidah Aisyah. Memang ini secara teks hadis iki menjelaskan juga tentang keistimewaan Sayyidah Aisyah, di mana beberapa wahyu itu turun itu saat Nabi juga sedang bersama dengan Sayyidah Aisyah. Artinya meskipun Sayyidah Aisyah itu perempuan, meskipun bersama perempuan, Allah pun pernah menurunkan wahyu kepada Nabi saat beliau sedang bersama perempuan. Artinya kan berarti perempuan tidak menjauhkan seseorang dari Tuhannya, boten. Dan salah satu perempuan yang istimewa di sisi Nabi adalah Sayyidah Aisyah, karena yang pernah jejer Nabi saat beliau menerima wahyu itu Sayyidah Aisyah. Ini Aisyahnya juga menjadi simbol pada hadis ini, perempuan yang istri Kanjeng Nabi SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia, khususnya perempuan. Ini pasti perempuan yang istimewa karena Allah menurunkan wahyu juga pada saat, salah satunya pada saat Nabi bersama dengan Sayyidah Aisyah. Kalau ditarik pada penjelasannya lebih kontekstual, ya aja menyakiti sesama perempuan. Jadi laki-laki juga tidak boleh menyakiti perempuan, sesama perempuan juga jangan saling menyakiti. Haddatsana Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah juga. Jadi Aisyah memang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kehidupan berumah tangga. Beliau tuntunan ibadah-ibadah dalam rumah tangga atau ibadah-ibadah yang itu berkaitan dengan laki-laki dan perempuan atau khususnya pada perempuan. Itu banyak sekali hadis-hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Qalat ndika sapa Sayyidah Aisyah, bi sama adal tumuna bil kalbi wal himari. Laqad ra'aituni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana muttaji'ah bainahu wa bainal qiblati. Fa idza arada ay yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma. Sungguh jelek sekali, seburuk-buruk kalian yang menyamakan kami perempuan dengan anjing dan khimar. Sungguh seburuk-buruk kalian adalah yang menyamakan kami dengan anjing dan khimar. Saya sendiri melihat Rasulullah sujud dan saya ada di samping baginda Rasul. Saya ada di antara Nabi dan kiblat Nabi. Saya ono ning ngarepe Nabi. Lalu saat Nabi ingin sujud, beliau memberi isyarah. Saya suruh nyingkreh, kakiku suruh minggir. Lalu saya minggir. Kok iso kami perempuan itu kamu samakan dengan anjing dan khimar yang bisa dihardik habis-habisan, dianggap sebagai pengganggu ibadah kalian. Saya melihat sendiri Rasulullah, padahal aku ki sholat keturun misalnya, ngarepe Kanjeng Nabi atau ada di depan Nabi pada saat beliau sujud. Lalu beliau memberi isyarah agar saya menyingkirkan kakiku. Artinya enggak terpengaruh. Mau siapapun, mau apapun yang ada di hadapannya, secara
kekhusyuan itu sebenarnya ya tanggung jawab kita sendiri. Khusyuk tanggung jawab kita sendiri. Nah, faktor di luar kita itu seharusnya enggak jadi ukuran atau enggak kita salahkan atas ketidakkhusyuan kita. Bi sama adal dumuni sa ele-ele bandingan sira kabeh na ing kita. Bandingan sira kabeh na ing kita bil kalbi ku kelawan asu wal himar lan cereng. Lakotro itu teman-teman ningali ingsun ing Kanjeng Nabi wa Rasulullahi hale utawi wa Rasulullahi ngono. Saya tadi salah bacanya. Wa Rasulullahi hale utawi Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Nabi. Wa ana utawi ingsun iku muttaji'atun wong kang turu miring bainau ing dalam antara Nabi wa bainal qiblati lan dalam antarané kiblat. Fa idza arada mongko tatkala ngersakake sapa Nabi ayas juda ing yen to sujud sapa Nabi ghamara mongko isyarah sapa Nabi rijlaya ing sikil loro ingsun. Faqabatu mongko narik sapa ingsun huma ing rijlai. Ya. Huma ing rijlaya. Riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari ghamara ay asyara. Ghamara ay asyara. Ini Nabi mawon boten menghardik aku, mencaci maki aku karena aku ada di depan beliau saat aku sholat atau menganggap aku mengganggu beliau. Beliau hanya memberi isyarah saja. Kalau saya mau sholat, kalau beliau sedang sholat. Nah, sikap-sikap Rasul ini yang mungkin perlu kita teladani, bukan hanya mungkin kita sebagai laki-laki yang harus memperlakukan perempuan, juga kita perempuan sangat beruntung jika pula meneladani sikap-sikap Kanjeng Nabi dalam memperlakukan perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ngaji ini di samping menambah ilmu kita juga menuntun kita dalam perubahan sikap yang lebih baik terhadap perempuan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa raddutu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.